Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas penindasan yang dilakukan oleh beberapa orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai upaya telah dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah telah kami jelaskan di video sebelumnya. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan mereka membatasi diri pada cara-cara tersebut, tidak sampai menggunakan cara penindasan dan penyiksaan. Tetapi setelah mereka melihat bahwa cara tersebut tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka dalam menghentikan dakwah Islam, mereka berkumpul sekali lagi untuk membentuk suatu panitia yang terdiri dari 25 tokoh Quraisy, dipimpin oleh Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah dan berpikir, panitia tersebut mengambil keputusan yang pasti terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Keputusan yang diambil adalah berupaya keras untuk memerangi Islam, menyakiti Rasulullah SAW, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan melancarkan berbagai hukuman dan siksa kepada mereka. Mereka mengambil keputusan tersebut dan bertekad untuk melaksanakannya. Keputusan tersebut sangat mudah untuk diterapkan kepada kaum muslimin, terutama yang lemah. Sedangkan terhadap Rasulullah SAW tidak semudah terhadap kaum muslimin. Beliau adalah seorang yang berwibawa dan memiliki kepribadian yang istimewa, disegani oleh lawan dan kawan. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal-hal yang hina terhadap beliau kecuali orang yang paling hina dan paling bodoh. Di samping itu, beliau berada dalam perlindungan Abu Thalib. Abu Thalib termasuk tokoh Mekah yang diperhitungkan. Ia dihormati oleh kaum kerabatnya dan disegani oleh orang lain. Tak ada seorang pun yang berani mengganggu orang yang berada di bawah perlindungannya atau berani meremehkan jaminan keselamatan yang diberikan olehnya. Kondisi itulah yang menggoncangkan dan membingungkan orang-orang Quraisy. Tetapi, sampai kapan kesabaran mereka terhadap dakwah yang mengancam kepemimpinan keagamaan dan jabatan keduniaan mereka? Mereka, terutama Abu Lahab, memulai melancarkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Ia telah mengambil sikap demikian terhadap Rasulullah SAW sejak hari pertama sebelum orang-orang Quraisy dipusingkan oleh hal tersebut. Pada bagian terdahulu telah kami kemukakan apa yang telah diperbuatnya terhadap Nabi SAW di majelis Bani Hashim dan apa yang diperbuatnya di atas Bukit Sofa. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ketika di atas Bukit Sofa ia mengambil batu untuk melempar Nabi SAW. Sebelum Bitsah, Abu Lahab telah mengawinkan dua putranya, Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Setelah Bitsah, Abu Lahab memaksa kedua putranya untuk menceraikan istrinya, dan mereka pun menceraikannya. Ketika Abdullah, anak kedua Rasulullah SAW, meninggal dunia, Abu Lahab merasa gembira dan segera mengabarkan kepada teman-temannya bahwa Muhammad sudah terputus, tidak memiliki anak laki-laki yang dapat melanjutkan nasabnya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Abu Lahab berjalan mengikuti Nabi SAW pada musim haji dan musim pasar untuk mendustakan beliau. Thariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan suatu riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Lahab tidak hanya mendustakan, tetapi melempar beliau juga dengan batu sehingga kaki beliau berdarah.